hari-hari ini, karena kita berbicara tentang rezim Jokowi yang akan berakhir sekitar 1 bulan, mungkin beberapa hari, 40 hari yang akan datang, ada pernah rencana yang tidak diakui oleh presiden, tetapi dinyatakan dengan gamblang oleh orang yang disuruh oleh presiden, bernama Mas Andi Wijayanto. Ya. Untuk melakukan sesuatu yang sampai hari ini tidak pernah saya terima dan tidak pernah saya sangka akan dilakukan. Apa itu? Ada 3 tampaknya. Ini kalau bicara tentang konstitusi yang paling tinggi. Pertama adalah penambahan periodisasi presiden. Bisa menjadi 3 periode. Ya. Yang kedua, turun levelnya menjadi perpanjangan atas nama COVID dan segala macam. Yang ketiga, pemunduran pemilu. Saya tidak habis pikir bagaimana bisa ada pikiran seperti ini menghinggapi seorang penguasa, seorang pemilik kekuasaan, hingga kemudian itu membuat kita menjadi sebuah bangsa. Ini kita bermain-main sebagai sebuah bangsa atau tidak? Ya, itu penyebabnya bukan persoalan yang harus kita kaji secara panjang lebar. Ya, penyebabnya sederhana. Kita salah menghadirkan pemimpin. Ini faktor manusianya, Pak. Jadi ini bukan ini bahkan menurut saya lebih berkenaan dengan kepribadian, dengan karakter. Kita salah pilih. Kalau mau disebut seperti itu. Jadi ini orang tidak mengerti tentang pemerintahan, masuk ke dalam pemerintahan, disuruh memimpin pemerintahan. Ya. Dia tidak punya sama sekali visi tentang bagaimana kekuasaan negara itu harus dikelola, bagaimana kekuasaan negara itu diterima sebagai amanah untuk satu tugas tertentu, satu misi tertentu. Jadi perpanjangan masa jabatan, penambahan masa kerja, itu semua adalah pengkhianat, ide-ide yang sebenarnya mengkhianati konstitusi. Dia tidak masuk ke situ untuk memikirkan itu. Dia punya masuk di situ menjalankan tugas. Ya, kalaupun ada keinginan untuk mengubah itu, harusnya bukan dari dia. Harusnya itu adalah pikiran rakyat yang menghendaki sesuatu perubahan. Lalu itu diakomodasi secara politik sesuai dengan prosedur-prosedur yang dibenarkan dalam konstitusi. Nah, waktu itu saya sudah bereaksi juga, terutama waktu mau perpanjangan itu. Yeah. Waktu mau perpanjangan dengan alasan COVID, ekonomi tidak sanggup, bahkan tidak sanggup membiayai pemilu. Saya mengatakan kalau ekonomi sedemikian sulitnya sehingga tidak bisa membuat pemilu, sehingga kekuasaan harus diperpanjang, itu sesuatu yang sangat antagonistik sifatnya. Kenapa? Karena ketidakmampuan itu sangat nyata. Kenapa kok yang tidak mampu mau diperpanjang? Ya toh? Kalau mau perpanjang sesuatu itu kan mestinya ada sesuatu yang prestasi, ada sesuatu bengkali pekerjaan yang sedang dikerjakan tapi waktunya tidak cukup. Ya, bukan merujuk pada satu kegagalan. Kegagalan kok dijadikan alasan untuk memperpanjang masa jabatan. Oke. Itu tidak logis. Itu tadi saya mencoba untuk mengidentifikasi aja ya, seperti janji saya tadi. Pertama itu tentang konstitusi. Ada banyak catatan soal di sini. Betul. Oke. Tapi karena waktu kita terbatas, maka kemudian karena banyak yang saya mau tanyakan kepada Anda, Prof. Yang kedua adalah tentang bagaimana penegakan hukumnya. Pada bagian ini seperti apa Prof Rias memahami dan mengkritisi soal ini? Dari segi hukum? Ya. Hukum itu kan bicara mengenai ketaatan dan pelanggaran. Okay. Nah itu yang mesti kita memang harus kita cermati. Pelanggaran-pelanggaran hukum apa yang terjadi dalam situasi yang kita telah lalui ini. Nah itu tidak boleh didiamkan. Ya, kelahiran kebijakan-kebijakan yang melanggar hukum, kelahiran kebijakan-kebijakan yang kontroversial, itu semua harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan. Siapa yang mempertanggungjawabkannya? Presiden yang akan berhenti itu. Jadi jangan kira setelah berakhir masa jabatannya dia lepas dari tanggung jawab. Semua bengkali-bengkali yang ditinggalkan itu harus dia pertanggungjawabkan secara hukum. Jika itu menyangkut pelanggaran hukum. Tapi saya tidak terlalu yakin soal ini, Bro. Ya. Karena seperti yang kita tahu, tidakkah politik itu telah terkonsolidasi dengan sangat-sangat masif hingga kemudian tak ada yang berani bersikap soal itu? Itu saya kira kalau rakyatnya yang bergerak, rakyatnya yang menuntut, tidak bisa ada penolakan. Contoh saja, kalau lihat kita ini kan menyangkut perilaku pemerintahan sesudahnya ya. Yeah. Bicara mengenai Prabowo atau siapa gitu. Contoh saja, ketika Pak Habibie dulu menggantikan Pak Harto, kan dia tidak bisa menghentikan semua tuntutan terhadap Pak Harto.
Ya, bahkan Pak Harto dibawa ke pengadilan kan. Padahal cintanya kepada Pak Harto, kesetiaannya kepada Pak Harto kan tidak bisa diragukan lagi. Tapi demi tegaknya hukum, Pak Harto diadili. Walaupun tidak lanjut. Karena hakim memutuskan, ini sudah keputusan hakim. Hakim memutuskan tidak bisa lanjut karena alasan kesehatan. Memang tidak bisa diadili orang yang sedang sakit. Jadi itu objektif. Tetapi sebenarnya walaupun sekompak apa, dan itu saya tidak percaya bahwa mereka kompak. Politik Indonesia ini tidak pernah kompak benaran. Politik Indonesia paling tidak bisa dipercaya Pak soal kesetiaan. Jangankan antar partai, di internal partai saja yang namanya pengkhianatan itu biasa. Saya bisa sebutkan semua partai-partai itu. Ya, jadi jangan terlalu percaya bahwa kekompakan mereka sekarang itu akan solid, ya, membela seseorang yang nyata-nyata bisa dibuktikan melanggar hukum, melanggar konstitusi dan sebagainya. Itu pasti akan diproses. Dan presiden siapapun, ya, apalagi Prabowo, seorang yang kemungkinan besar menurut penilaian saya itu bisa lebih keras daripada Habibie, ya. Tidak mungkin dia menjadi lembek gitu. Masa dari macan jadi kucing kan tidak mungkin. Ya, dalam keadaan apapun dia tetap macan gitu loh. Jadi kalau menurut saya tetap ada harapan untuk ini semua nanti dibersihkan. Karena kalau tidak, itu menjadi beban bagi generasi yang akan datang. Itu dia yang maksud saya, Prof. Itu jadi beban. Kalau kemudian kita menerima ini sebagai sebuah keharusan barangkali, atau barangkali sesuatu nasib barangkali, menurut saya kita terlalu kejam pada masa depan bangsa ini. Kasihan generasi yang akan datang. Kenapa sampai saya diskusikan soal ini, Prof? Karena itu tadi. Iya betul. Oke lah, katakanlah kita semuanya. Kan kita harus fair juga lah bahwa pembiaran seperti ini kan juga menjadi bagian dari dosa kita juga, dosa komunal kan? Ya, atas berbagai pertimbangan lah gitu kan. Karena ini menyangkut peradaban yang kita bangun, Pak. Itu Kita dalam proses membangun peradaban, setuju atau tidak, yuk ikhlas apa tidak, seluruh proses ini menghasilkan peradaban. Seberapa besar peradaban itu bisa kita perbaiki atau kita wariskan kepada generasi akan datang satu peradaban yang buruk, yang merosot, yang tidak punya harga diri. Itu poin saya, Prof. Ini soal harga diri bangsa. Jangan sampai kemudian anak-anak kita di berikutnya, mungkin 5-10 tahun yang akan datang, ketika mereka telah sampai saatnya untuk mengambil pemerintahan atau mengelola negara ini, mengatakan, oh sorry, kalian jangan menuntut kami terlalu banyak. Lawang kalian memberikan kami sebuah standar etika dalam pemerintahan.